pasca tertangkapnya pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja dan sejumlah orang penting lainnya pada tanggal 7 dan 11 Juni 2022 di Lampung, polisi di sejumlah daerah langsung mengambil tindakan tegas. Di Solo, polisi mendatangi salah satu rumah warga yang diduga dijadikan sebagai kantor Khilafatul Muslimin yang berada di daerah Karangasem, Laweyan, Surakarta. Di sini polisi langsung mencopot sebuah papan yang bertuliskan Khilafatul Muslimin. Di Bengkulu, hal serupa pun terjadi. Semua papan yang bertuliskan Khilafatul Muslimin tak luput dari pencopotan pihak aparat kepolisian daerah setempat. Di wilayah Jawa Barat, polisi Karawang dalam upaya mencegah meluasnya pengaruh organisasi ini, pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan gerakan ini di dalam rumah yang dijadikan sebagai tempat sekretariat Khilafatul Muslimin. Dan inilah sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan Polres Karawang. Dalam penggeledahan ini pun, pihak Polres Karawang mengamankan 2 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal keormasan. Nampaknya di wilayah Jawa Barat, organisasi ini telah meluas di beberapa daerah. Tak hanya di Karawang, polisi pun mencopot semua papan yang bertuliskan Khilafatul Muslimin di wilayah Cimahi dan Sumedang, dan juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Hingga kini, dari sejumlah wilayah perwakilan Khilafatul Muslimin, pihak Mabes Polri telah berhasil mengamankan sebanyak 23 orang. 6 orang tersangka diamankan di Polda Jawa Tengah, 5 orang tersangka di Polda Lampung, 1 orang tersangka di Polda Jawa Timur, dan terakhir 6 orang diamankan di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap 6 orang, diantaranya pimpinan tertinggi Ormas ini yang kita tangkap pada tanggal 7 bulan Juni 2022. Kemudian hasil pemeriksaan dan pengembangan kita menangkap lagi 4 orang pada tanggal 11, yaitu 2 di Bandar Lampung di kantor pusat Khilafatul Muslimin, kemudian 1 di Bekasi, kemudian 1 di Kota Medan. Kemudian tanggal 13 yang lalu bulan Juni tahun 2022 kita menangkap 1 orang lagi di Mojokerto, Jawa Timur. Saat ini mereka semua statusnya sudah kita tetap sebagai tersangka dan sedang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian melihat kasus ini tidak hanya sebagai kasus keormasan saja. Polisi melihat jika organisasi ini mempunyai pergerakan sangat-sangat signifikan untuk meruntuhkan NKRI. Bagi Endra Zulfan, organisasi ini melakukan kejahatan yang disebut hidden crime. Jadi Polda Metro Jaya melihat kejahatan yang dilakukan oleh Ormas Khilafatul Muslimin ini sebagai fenomena yang kita namakan hidden crime dan juga invisible crime, di mana kejahatan ini terlihat indah di permukaannya, namun memiliki akar yang busuk dan juga bisa merusak ekosistem yang lainnya. Apa yang kita temukan dari hasil penyelidikan kita menemukan bahwa ormas ini telah membuat struktur pemerintahan, kemudian sistem pendidikan, sistem kewarganegaraan, negara di dalam negara begitu ya? Susunan kemasyarakatan, dan juga sistem pertukaran barang dan jasa, yang semua ini mengerucut terhadap adanya negara dalam negara. Tentu ini sangat bertentangan dengan peraturan hukum yang ada di negara kita. Namun, ada hal yang berbeda yang diungkapkan Al-Khaidar. Sebagai pengamat terorisme, dirinya melihat jika Khilafatul Muslimin ini bukanlah organisasi radikal atau teroris, melainkan organisasi yang berbasis pada fundamentalis. Dalam studi organisasional kita di antropologi, kita menempatkan Khilafatul Muslimin ini di organisasi fundamentalis. Jadi bukan di organisasi teroris. Jadi organisasi-organisasi tertentu itu tidak bisa begitu saja kita anggap punya koneksi atau punya hubungan dengan terorisme. Karena tidak sembarangan kan sebuah organisasi itu dikategorikan ke dalam
fundamentalis, radikal, atau teroris, atau intoleran. Nah, Khilafatul Muslimin ini dulu memang pernah terlibat dalam terorisme, pemimpinnya itu, sebelum organisasi itu dibuat. Dan setelah organisasi itu dibuat, dia kemudian mengadopsi ide-ide yang apolitis. Saya pun juga beberapa kali direkrut oleh mereka untuk diajak bergabung, dikenalkan konsepnya dan sebagainya, dan saya tidak pernah tertarik. Karena paham-paham ini, kelompok-kelompok ini kan problemnya dia tidak bisa mengkomparasi antara fikih dalil dengan fikih realitas. Jadi mereka cenderung doktrinisasi, cenderung brainwashing, ya, dalam menanamkan pemahaman mereka, akhirnya mereka berbenturan dengan realitas. Mereka nggak mau tunduk dengan hukum-hukum yang terkait di Indonesia, regulasi yang peraturan-peraturan di Indonesia, seperti Undang-Undang Keormasan. Dia nggak mau tahu, itu buatan ini. Akhirnya berbenturan lagi. Buntut dari penangkapan sang pimpinan Khilafatul Muslimin tampaknya tak hanya pada pencopotan semua papan yang bertuliskan Khilafatul Muslimin dan penangkapan 23 orang di seluruh Indonesia. Penggeledahan ruang kerja sang pimpinan yang berhasil mengamankan uang tunai bernilai miliaran rupiah pun tak luput dari mata polisi. Selain itu, polisi pun berhasil membekukan 21 rekening yang berkaitan dengan organisasi ini. Baik, Pak Zulpan, kemarin setelah dilakukan penangkapan terhadap pimpinan, ini juga kepolisian kembali menggeledah dan kemudian ini kabarnya menemukan uang miliaran rupiah begitu. Pada tanggal 11 bulan Juni tahun 2022, tepatnya di kantor pusat Ormas Khilafatul Muslimin, kita menemukan ya di dalam brankas ya, uang sejumlah lebih dari 2,3 miliar. 2,3 miliar. Ya, tentunya ini kita sedang mendalami ya. Kita juga sudah bekerja sama dengan PPATK terkait dengan aliran dana terhadap ormas ini. Saat ini PPATK telah membekukan 21 rekening yang terkait dengan ormas ini. Dari hasil penyelidikan sementara, uang 2,3 miliar ini peruntukannya untuk operasional kah atau ada yang lain, Pak? Ya, memang hasil pemeriksaan sementara ini adalah untuk kegiatan operasional ormas ini. Didapatkan dari sumbangan para anggota, ya, karena di situ di dalam peraturan mereka setiap anggota wajib memberikan sumbangan serta dana-dana lain yang 21 rekening yang sudah dibekukan oleh PPATK kita sedang dalami ya terkait dengan aliran dananya. Hingga kini polisi pun masih terus menyelidiki soal aliran dana dan siapa penyumbang dana terbesar di dalam organisasi ini.